Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat dipertemukan di Zoom virtual untuk melakukan presentasi hasil diskusi dari kelompok 7 pada mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Pada topik diskusi pembelajaran berbasis masalah. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 7 sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Mekah, kedua, Febiola Tipo, yang ketiga adalah Sri Maryuni. Dan tak lupa lagi, untuk pemateri pertama, saya sendiri, yaitu Sri Maryuni, dan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Mekah, dan pemateri ketiga adalah Febiola Tipo. Dan langsung saja. Pembelajaran berbasis masalah. Adapun definisi dari pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning atau bisa disingkat dengan PBL menghadapkan peserta didik pada masalah nyata. Peserta didik disajikan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan berbagai sudut pandang dengan mengaplikasikan informasi yang dimiliki. Menurut Komalasari 2013, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Peran guru pada model pembelajaran berbasis masalah yaitu sebagai fasilitator juga mendengarkan perspektif yang ada pada siswa, sehingga yang berperan aktif di dalam kelas pada saat pembelajaran adalah siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan, sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil dalam menemukan solusi dari masalah tersebut. Karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah pembelajaran mengedepankan pertanyaan atau masalah. PBL tidak hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip dan keterampilan akademik tertentu, tetapi mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk peserta didik. Yang kedua adalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun PBL hanya berpusat pada mata pelajaran tertentu, tetapi dalam pemecahannya, peserta didik dapat meninjaunya dari berbagai mata pelajaran yang berkaitan. Ketiga, penyelidikan autentik. PBL mewajibkan peserta didik melakukan investigasi autentik untuk mencari penyelesaian dari masalah yang diberikan. Keempat, menghasilkan produk atau karya dan mendemonstrasikannya. PBL melatih peserta didik untuk mampu menghasilkan produk-produk tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Ciri utama pembelajaran berbasis masalah. Terdiri atas 3, yaitu 1. PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik.
PBL tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, akan tetapi peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBL menempatkan masalah sebagai kata kunci proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Tahapan pembelajaran berbasis masalah. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Ada 4 aspek penting tahapan ini, yaitu pembelajaran PBL lebih mengutamakan kepada penyelidikan masalah-masalah dan bagaimana peserta didik menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan yang disajikan kepada peserta didik berupa permasalahan yang rumit dan kompleks, serta memiliki banyak cara dalam penyelesaiannya. Peserta didik didorong untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan selama mencari informasi melalui eksperimen. Pendidik berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan kegiatan pembelajaran, namun peserta didik harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan temannya. Semua peserta didik diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan ide dan pendapatnya secara terbuka dan penuh kebebasan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Pendidik membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. PBL melatih peserta didik dalam bekerja sama atau berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Maka dari itu, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok belajar dan masing-masing kelompok memecahkan permasalahan yang berbeda-beda. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pendidik mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Penyelidikan adalah inti dari PBL, meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda. Namun pada umumnya tentu melibatkan karakter identik, yakni pengumpulan data, eksperimen, berhipotesis, dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Yang keempat, mengembangkan menyajikan hasil karya. Pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Tujuan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Ibrahim dan Nur, tujuan problem-based learning untuk membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan mendewasakan siswa melalui peniruan dan membuat siswa lebih mandiri. Manfaat pembelajaran berbasis masalah. PBL menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna. PBL menjadikan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah. Beberapa kelebihan model PBL juga dikemukakan oleh Tillisley dalam Abidin 2014, yaitu sebagai berikut. A. Model PBL berhubungan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. B. Model PBL mendorong siswa untuk belajar secara aktif. C. Model PBL mendorong terciptanya pembelajaran kolaboratif.
Selain beberapa kelebihan tersebut, kelebihan model PBL juga ditambahkan beberapa hal oleh Abidin 2014, yaitu sebagai berikut. A. Model PBL mampu mengembangkan motivasi belajar siswa. B. Model PBL mendorong siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi. C. Model PBL mendorong siswa mengoptimalkan kemampuan metakognisinya. D. Model PBL menjadikan pembelajaran bermakna sehingga mendorong siswa memiliki rasa percaya diri dan mampu belajar secara mandiri. Kelemahan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Haryanto dan Warsono, pada tahun 2012, kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah antara lain. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang lama. Aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau guru. Kekurangan dalam model problem-based learning menurut Abidin tahun 2014 adalah sebagai berikut. Poin A, siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari guru sebagai sumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. Poin B, jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan dan menganggap masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba memecahkan masalah. Sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Menurut Arif Aulia Rahman, proses belajar mengajar pada umumnya merupakan serangkaian aktivitas komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Namun, interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor tujuan. Setiap pendidik yang akan mengajarkan bahan pelajaran terlebih dahulu merumuskan tujuan instruksional dari materi yang akan diajarkan. Tujuan instruksional sebagai pedoman dan pengerahan bagi jalannya proses mengajar, sehingga menimbulkan interaksi belajar mengajar yang efektif. Faktor yang kedua yaitu faktor bahan atau materi. Setelah tujuan dirumuskan, harus diikuti langkah pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkat peserta didik yang akan menerima pelajaran. Pendidik harus menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Penguasaan bahan oleh pendidik segoyangnya mengarah kepada spesifik atau ilmu atau kecakapan yang diajarkan. Mengingat isi, sifat dan luasnya ilmu, maka pendidik harus mampu menguraikan ilmu dan kecakapan atau apa-apa yang diajarkannya ke dalam ilmu atau kecakapan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu faktor pendidik dan peserta didik. Faktor pendidik dan peserta didik merupakan unsur yang sangat berperan dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. Salah satunya dengan adanya kontak hours atau jam-jam tertentu antara pendidik dan peserta didik. Dalam saat itu dapat dikembangkan komunikasi dua arah. Pendidik dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan peserta didik, dan sebaliknya peserta didik mengajukan berbagai persoalan dan hambatan yang sedang dihadapi. Terjadilah suatu proses interaksi dan komunikasi yang humanistik. Hal ini jelas akan sangat membantu keberhasilan studi para peserta didik. Berhasil dalam artian tidak sekedar tahu dan mendapat nilai ujian yang baik, tetapi akan menyentuh soal sikap, mental, dan tingkah laku. Selanjutnya yaitu faktor metode. Metode merupakan alat yang harus dipilih dan dipergunakan pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umumnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik suatu metode, maka semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Tetapi, tidak ada satu metode pun yang dikatakan paling baik dipergunakan bagi semua macam usaha pencapaian tujuan. Tepat tidaknya suatu metode dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama yang menentukan berhasilnya metode adalah tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu faktor situasi. Situasi adalah suasana belajar atau suasana pengajaran. Termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan keadaan peserta didik seperti semangat belajar
juga keadaan cuaca, keadaan pendidik, keadaan kelas pengajaran yang berdekatan yang mungkin mengganggu atau terganggu karena penggunaan suatu metode. Selanjutnya adalah teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Menurut Arif Aulia Rahman 2018, keterampilan dasar dalam mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Keterampilan dasar pendidik terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ungkapan secara verbal yang ditujukan untuk meminta respon yang dapat berupa pengetahuan, pertimbangan, dan lain-lain. Maka dari itu, bertanya menjadi stimulus yang dapat merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Teknik bertanya yang dirancang dan sistematis akan memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan merupakan bentuk respon yang bersifat verbal maupun non-verbal bertujuan sebagai transfer informasi atau umpan balik bagi penerima atas perilaku atau tingkah laku sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penerapan penguatan dalam proses belajar berdampak positif dalam meningkatkan perhatian, motivasi, aktivitas belajar peserta didik, dan membentuk peserta didik yang memiliki ide-ide produktif. Untuk itu diperlukan penguatan verbal seperti pujian atau apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik dan penguatan non-verbal dengan memberikan perhatian lebih kepada peserta didik agar mereka merasa diperhatikan. Yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan cara pendidik dalam meningkatkan interaksi belajar agar terjalin suasana belajar yang aktif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Interaksi dalam proses belajar mengajar penting dilakukan agar peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Variasi dilakukan untuk memodifikasi aktivitas pengajaran. Variasi dalam hal mengajar dapat berupa penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian peserta didik, kesenyapan mengadakan kontak pandang gerak, serta variasi dalam ekspresi wajah pendidik. Yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan dalam menyajikan informasi yang disusun secara sistematis dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Komponen dalam keterampilan menjelaskan yaitu merencanakan mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan dengan memperhatikan kejelasan. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan pendidik dalam menciptakan suasana prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Keterampilan ini termasuk sebagai usaha dalam menarik perhatian, motivasi, memberikan acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang dipelajari. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.